Baik, perkenalkan nama saya Amina Apriani Alipen dengan NIM 1907010170. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit toksoplasmosis. Yang pertama kita melihat definisi dari penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah salah satu jenis infeksi yang luas di dunia yang disebabkan oleh parasit intraseluler Toxoplasma gondii. Pertama kali ditemukan oleh Nicole dan Manceaux pada tahun 1908. Toxoplasma gondii merupakan salah satu parasit golongan protozoa yang dapat menginfeksi manusia dan semua hewan berdarah panas. Berikutnya taksonomi dan morfologi. Toxoplasma gondii termasuk di dalam kingdom Protista, subkingdom Protozoa, filum Apicomplexa, kelas Sporozoacidae, ordo Euchidioridae, famili Sarcolistidae, genus Toxoplasma dan spesies Toxoplasma gondii. Toksoplasmosis gondii hidup tumbuh dan berkembang biak secara seksual. Hospes definitif hanya di tubuh kucing. Kucing yang terinfeksi toksoplasmosis gondii dapat mempunyai manifestasi infeksi sistemik dari infeksi usus. Hospes perantaranya manusia dan hewan berkembang biak secara aseksual dan dapat menimbulkan infeksi sistemik. Kucing dapat terinfeksi melalui 3 bentuk parasit yaitu Okysta, Tachyzoid, dan Bradyszoid. Siklus hidup Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii mempunyai 2 siklus hidup seksual dan siklus hidup aseksual. Siklus hidup seksual terjadi di usus halus. Hospes definitifnya yaitu kucing. Setelah kucing menelan jaringan yang mengandung kista dalam tubuh kucing, kista ini akan berubah menjadi bentuk Bradyszoid dengan melepaskan dinding luar kista. Proses ini dibantu oleh enzim pencernaan. Bradyszoid ini menyerang sel epitel intestinal kucing. Bradyszoid kemudian mengalami replikasi dan bertransformasi menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet sebagai sel kelamin betina dan makrogamet sebagai sel kelamin jantan. Kemudian bersatu dan membentuk sigot. Tiap sigot atau sporon diselubungi oleh dinding sel dan keluar dari intestinal sebagai okysta, tak bersporulasi. Apabila okysta ini keluar bersama feses kucing, maka okysta ini dapat mengkontaminasi tanah dan air. Okysta ini menjadi infektif pada suhu ruangan selama 3-4 hari. Selama waktu ini, sporoblast primer terbelah menjadi 2 sporoblast dan tiap sporoblast akan pecah menjadi 4 sporozoid. Okysta yang mengalami proses sporozoid dalam tubuhnya disebut sporokista yang infektif sampai 1 tahun di tanah. Selanjutnya, sporokista ini masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berdarah panas melalui ingesti daging yang kurang matang atau tanaman dan air yang terkontaminasi dan akan berlangsung siklus hidup aseksual di tubuh hospes intermediate. Setelah hospes menelan okysta infektif, okysta ini akhirnya pecah di traktus gastrointestinal yang akhirnya mengeluarkan Bradyszoid atau sporozoid yang menginfeksi dan berdiferensiasi menjadi Tachyzoid yang berada di epitel gastrointestinal. Tachyzoid ini kemudian berjalan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang berikutnya jalur penularan. Bermula dari feses kucing yang mengandung Toxoplasma gondii, protozoa ini selanjutnya dapat mengkontaminasi air, tanah, sayuran maupun manusia secara langsung.
Transmisi Toxoplasma gondii ke hewan berdarah panas ataupun ke manusia umumnya melalui 3 cara, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, transmisi ini dapat terjadi melalui Ingesti okista ketika makan daging yang kurang matang dari hasil peternakan yang telah terinfeksi Toxoplasma gondii. Selain daging, Ingesti okista juga dapat terjadi dari air, tanah ataupun sayuran yang telah terkontaminasi Toxoplasma gondii. Berikutnya, patogenesis. Pada umumnya, rute infeksi Toxoplasma gondii ke manusia dan hewan berdarah panas lainnya adalah melalui Ingesti kista parasit dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Dalam perjalanannya, Toxoplasma gondii tidak mempunyai organel khusus untuk bergerak seperti silia atau flagella. Parasit ini akan bergerak dengan kompleks motor aktin miosin. 3 tipe pergerakan Toxoplasma gondii adalah melalui pergerakan stricular, pergerakan helix, atau pergerakan memutar. Tanda dan gejala klinis Toxoplasma. Gejala berhubungan dengan toxoplasmosis akuler unilateral yang terkena, nyeri okuler ringan, pandangan kabur, tampak gambaran bercak melayang pada oftalmoskop. Keluhan penderita biasanya pandangan kurang jernih. Secara klinis ditemukan granulomatous iritis, vitritis, pembengkakan selaput optik, neuroretinitis, vaskulitis, oklusi vena retinal, tergantung peradangan dan beberapa aktif virus menyerang mata. Pada orang yang sehat sekalipun ditemukan serum antibodi toxoplasma, infeksi toxoplasma masih asimptomatik. Klasifikasi toxoplasmosis. Untuk tujuan klinis, toxoplasmosis dibagi menjadi 5 kategori, yaitu toxoplasmosis pada pasien imunokompeten, toxoplasmosis pada pasien imunokompromiset, toxoplasmosis kongenital, toxoplasmosis sokular, dan toxoplasmosis pada kehamilan. Berikutnya epidemiologi toxoplasmosis. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia karena kemampuannya untuk menimbulkan infeksi yang pada hakikatnya bisa mengenai setiap sel pejamu yang berinti. Toxoplasma gondii hampir dapat ditemukan di seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 50% populasi manusia di dunia. Faktor risiko penyakit toxoplasmosis yaitu yang menderita HIV/AIDS, sedang menjalani kemoterapi, mengonsumsi obat yang mengandung steroid, dan faktor kehamilan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu upaya pencegahan infeksi primer dapat dikurangi dengan menghindari bahan makanan yang terkontaminasi okista dan memakan daging yang kurang matang. Daging harus dimasak hingga suhu 60 derajat Celcius dan dibekukan untuk mematikan kista. Tangan harus dicuci sampai bersih setelah bekerja di kebun, sayur dan buah harus dicuci dulu dan hindari kontak langsung dengan kotoran kucing. Darah yang digunakan untuk transfusi pada penderita dengan keadaan imun lemah dengan hasil serologi kehamilan seronegatif harus mengalami pemeriksaan screening beberapa kali selama kehamilannya untuk menemukan bukti adanya infeksi. Jika mereka terpajan dengan situasi lingkungan yang memberikan risiko terkena infeksi Toxoplasma gondii. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.